Salam kasih Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara yang bersama-sama terus mendengar renungan harian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, Allah yang sudah memberkati, melindungi, dan menjaga. Pada saat ini, kami datang ke hadirat-Mu, kami mahu mendengar firman Tuhan, jauhkan daripada gangguan iblis agar kami dapat fokus dan mengerti. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Orang Miskin yang Kaya. Ayat renungan pula di dalam Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jemaah kedua yang disebut dalam Wahyu 2 ialah jemaah Smyrna. Ramai pengulas telah melihat ajaran-ajaran setiap jemaat bukan saja berkaitan dengan jemaat setempat pada zaman Yohanes menulis Wahyu, tapi juga pada 7 tempo sejarah gereja. Semasa zaman Smyrna, jemaat mengalami penganiayaan. Masa-masa senang cenderung menghasilkan anggota-anggota yang pada nama sahaja minimum, manakala masa-masa sukar sering memurnikan jemaat daripada orang-orang yang tidak jujur dan menjadikan orang-orang yang setia lebih kuat. Mungkin inilah sebabnya mengapa jemaat ini mendapat pujian daripada Tuhan di mana dia sendiri telah berhadapan dengan penganiayaan. Di awal-awal firman Tuhan ini mengatakan saudara-saudara, mengatakan kepada kita, peringatan kepada kita. Ramai orang yang dari zaman dahulu, apabila sudah berada dalam keadaan senang-senang, mereka lupa Tuhan. Dan apabila berada penganiayaan, baru di sana sadar betapa pentingnya Tuhan dalam hidupnya. Jadi peringatan kepada kita. Saat ini saudara-saudara, mari jangan jadikan saat senang kita lupa Tuhan. Saat susah baru ingat Tuhan. Tetapi tidak kira senang maupun susah, kita terus menyertai bersama dengan Tuhan dan ingat kepada Tuhan. Jemaat tersebut merupakan satu kajian paradoks. Walaupun mereka miskin dan tertindas, namun mereka kaya. Dan mereka yang mempertahankan bahwa mereka melakukan pekerjaan Tuhan sebenarnya merupakan rumah ibadah setan. Jadi buku Wahyu bukan saja menyatakan tentang Yesus, tetapi keadaan tapi juga memberi kita perspektif ilahinya tentang bagaimana keadaan yang berlaku di bumi. Semasa zaman ini, keadaan hidup adalah sukar dan adalah tidak mudah untuk menjadi seorang Kristen. Usaha-usaha para rasul telah memenangi jiwa-jiwa beribu-ribu jiwa di seluruh Empire Rome. Oleh itu, para pemerintah berpendapat bahwa gerakan populer seperti itu harus dihentikan dengan cara apa sekalipun. Maharaja mula menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen, seperti yang terbukti oleh simbol kuda merah dalam Wahyu 6 ayat 4. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kepada kita. Dahulunya orang sudah mulai ingat, dekatkan diri kepada Tuhan. Tapi karena ada satu yang coba. Begitu juga dengan saat ini. Begitu orang coba untuk lebih dekat kepada Tuhan, ada orang yang akan coba untuk mengelak ataupun menjauhkan ataupun membawa orang tersebut jauh daripada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka membuat peraturan yang berbeza. Mereka membuat peraturan manusia yang menyenangkan hati mata manusia saja. Jadi penindasan dan kemiskinan juga sudah terjadi. Yang mereka hadapi mengakibatkan mereka menjadi miskin dalam harta, tetapi kaya di hadapan Tuhan. Menurut pandangan manusia, mereka tidak memperoleh apa-apa dalam kesetiaan mereka. Akan tetapi, Yesus berkata pada mereka, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Marilah kita hidup bukan untuk keganjaran duniawi yang akan binasa, tapi untuk kekayaan yang tidak dapat binasa di atas. Inilah yang dinyatakan kepada kita saudara-saudara pada saat ini. Kita walaupun seorang miskin, tapi kita harus menjadi kaya. Bukan kaya karena harta, bukan kaya karena banyak uang kita, besar rumah, kereta,
tetapi kita kaya dengan firman Tuhan. Kita kaya dengan iman kita. Kita kaya dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memberkati, melindungi, dan memimpin kita di dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksudkan. Miskin di dunia, tapi kaya dengan iman kerohanian sehingga ke surga nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Kami berdoa pada saat ini bersyukur dengan firman Tuhan yang begitu baik. Karena Tuhan memberikan kami satu nasihat yang sangat baik kepada kami. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.